Halo, Halo Mas. ya sore Om. Wih, akhirnya kita bisa live bersama ini. Lagi di mana nih? Di Diponegoro. Oke. Udah jam 5 ini ya. Soalnya jam kok bingung. Ada yang jam 5 lebih, ada yang kurang, ada yang baru. Om, hari ini kita coba-coba berbincang ya. Om Santo ini kan dengar-dengar ketua JKLPK Region Jawa Timur ya, bener nggak itu? Eh, Sedikit koreksi, koordinator. Oh, koordinator, bukan ketua. Oh, saya kira Ya. ketua. Iya. JKLPK itu apa Om ya? JKLPK itu kepanjangannya Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia. Jadi sejarahnya panjang sih, tapi kalau kita mau meringkas sedikit agak lebih kompleks sejarahnya, itu kan dulu adalah sebuah entitas yang dulu ada di bawah Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Kemudian dulu namanya inisiasinya dulu bernama Departemen Partisipasi Pembentukan. Jadi semacam komisi atau bidang di bawah PGI yang khusus untuk membahas isu-isu terkait pembangunan dulu zamannya Orba ini. Kemudian tahun 88, 89 sampai 90, tahun 1990 itu kemudian oleh para pendiri JKLPK kemudian istilahnya dimandirikan di luar PGI, kemudian mereka membentuk semacam entitas jejaring bersama yang namanya JKLPK, dan kita kenal sampai sekarang namanya JKLPK. Sekarang ada di 12 region, salah satunya di Jawa Timur, dan anggotanya ada sekitar 198 lembaga pelayanan Kristen. Kita menyebutnya lembaga-lembaga yang tergabung di JKLPK itu sebagai LPK atau Lembaga Pelayanan Kristen. Ada banyak istilah loh. Ada LSM, ada ORM, organisasi non pemerintah, ada juga yang sekarang pakai istilah OMS, organisasi masyarakat sipil atau NGO. Pada intinya prinsipnya adalah lembaga non pemerintah, non atau tidak punya afiliasi dengan partai politik, dan lembaga yang mengerjakan pelayanan-pelayanan di bidang sosial kemasyarakatan. Mungkin seperti itu ringkasnya. Wih, udah lama juga berarti ya, tahun sejak Orde Baru. Sejak Orde Baru. Jadi dulu kalau saya dengar ini kan saya bukan generasi pendirinya, tapi kalau saya dengar dulu, yang saya pahami dulu itu adalah gerakan-gerakan entitas-entitas atau jejaring rekan-rekan yang kemudian punya visi bersama terkait gerakan demokratisasi. Jadi dulu lembaga-lembaga atau entitas maupun para aktivis ini kan punya suatu visi bersama terkait demokratisasi yang itu menjadi permasalahan utama dan permasalahan besar di masa Orde Baru, sehingga mesin pendorong atau penyatunya dulu mereka bergabung dalam JKLPK itu adalah terkait gerakan-gerakan demokratisasi. Itu yang saya dengar kemarin. Oh, berarti kan sekarang udah nggak termasuk Orde Baru, udah berbeda visi misi dong ya Mas Santo ya? Visi misinya tetap, cuma isu kalau kita sebutnya ya, isu strategisnya sekarang kan sudah banyak mengalami diversifikasi. Kita mengalami fase yang namanya reformasi, sehingga sedikit banyak demokrasi itu tercipta dalam konteks pemerintahan maupun di masyarakat sipil, sehingga tuntutannya itu bukan lagi tuntutan utamanya bukan lagi demokratisasi, tapi terkait isu-isu terkait keadilan sosial, terkait hak sipil, jadi termasuk terkait kemandirian masyarakat adat, lingkungan. Jadi ada fase setelah kita melewati fase reformasi, isu-isu sosial itu kan mengalami diversifikasi. Jadi yang saya sebutkan tadi, mulai tumbuh kesadaran terkait namanya hak sipil, tumbuh kesadaran terkait namanya hak sosial,
tumbuh pemahaman terkait namanya good governance atau tata pemerintahan yang baik. Kemudian ada banyak lembaga bidang-bidang pelayanan sosial yang dulu tidak diperdulikan oleh negara, kemudian sekarang dikerjakan oleh masyarakat sipil, ada juga yang dikerjakan oleh negara, dan kita menuntut aspek kesejahteraan dan keadilan sosial. Mungkin intinya seperti itu. Kalau melihat begitu banyaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai JKLPK, kalau di Jawa Timur sendiri ada visi misi khusus nggak sih, Mas Anto? Itu kan yang tadi Mas Anto ucapkan kan secara nasional global. Kalau Jawa Timur sendiri gimana? Apakah sama atau beda? Iya, jadi ini kan JKLPK ada 12 wilayah toh, ada 12 region. Yang pertama saya coba mengingat itu di region Sumatera, kemudian Jabodetabek, kemudian Jateng DIY, kemudian Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah Selatan, kemudian region Sulawesi, kemudian region Maluku, Papua, Papua Barat, dan NTT. Setiap wilayah ini kan lembaga-lembaga atau entitas atau komunitas yang bergabung dalam JKLPK ini kan punya karakteristik sendiri. Jadi misalnya di Sumatera itu ada banyak lembaga-lembaga yang terkait dengan isu lingkungan dan pendampingan ke masyarakat adat. Kemudian di Kalimantan ada banyak lembaga-lembaga pelayanan Kristen itu yang punya bidang pelayanan terkait credit union. Di Jawa Timur sendiri yang paling dominan itu adalah lembaga-lembaga yang bergerak di bidang lembaga kesejahteraan sosial anak dan hak sipil. Jadi bahasa awamnya ada banyak panti. Kita punya 20 partisipan atau lembaga yang bergabung dalam jaring kita. Itu ada 4 atau 5 itu yang statusnya adalah punya bidang pelayanan khusus untuk anak. Baik di panti asuhan, ada juga pelayanan yang untuk anak-anak terlantar dan anak jalanan. Jadi kalau dibilang isu strategisnya di Jawa Timur yang paling mengemuka itu apa? Nah, kalau boleh saya bilang terkait anak-anak. Ya. Ini kan di Jawa Timur, di mana-mana lah. Soal anak ini kan lagi rame soal stunting nih Mas Anto. JKLPK sendiri di Jawa Timur pandangannya apa sih soal kayak gitu? Hal-hal semacam itu apakah juga concern di situ atau punya pandangan lain atau gimana Mas Anto? Ya, dari isu nasional terkait stunting itu yang lebih banyak mendalami itu teman-teman di region Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau kita punya pemahaman terkait isu strategis stunting ini kan juga terkait dengan isu keadilan sosial dan isu pemerintahan yang baik. Ini kan memang di wilayah-wilayah seperti yang belum begitu, yang paling banyak MPR-nya ya, masyarakat berpenghasilan rendah, isu stunting ini menjadi perhatian khusus. Terutama juga ini juga isu-isu lintas sektoral yang terutama adalah terkait pemenuhan hak itu adalah dari pemerintah pusat, kementerian lembaga, kemudian bagaimana peran pemerintah daerah. Kenapa pemerintah daerah ini kita sebutkan? Karena aspek otonomi daerah, pemerintah daerah itu punya kewenangan khusus, punya kewenangan lebih longgar terkait penganggaran bidang-bidang atau penganggaran terkait hal terkait bidang sosial, termasuk bagaimana cara mencegah stunting, mengurangi angka stunting ini. Jadi bukan pekerjaan yang mudah loh. Ini pekerjaan yang lintas sektoral dan lintas waktu. Sehingga kalau kita bicara apa sih isu strategis di isu stunting, yang pertama ya jelas terkait aspek good governance, kemudian tata kelola penganggaran yang baik, kemudian bagaimana masyarakat itu juga bisa mengorganisir dirinya dalam konteks dia punya pemahaman yang baik terkait itu. Dan karena ini banyak aspek kognitif dan aspek struktural terkait isu-isu sosial termasuk stunting ini, maka ya ini akan sangat panjang nanti kita bicarakan. Betul. Ini memang tujuan kita ini kan supaya orang kan mengenal apa sih JKLPK. Saya sendiri juga udah kenal, cuma kan mungkin ada sesuatu yang lebih khusus spesifik yang orang kan belum paham, belum tahu. Nah makanya saya ngundang Mas Anto ini untuk kita orang kalau ke gibah bareng.
Udah ngegibah sih. Oke. Ngegibah lah, ngegosip lah. Cuma ya, Ya, jadi sedikit aja lah ini mengupas kalau apa sih ya, KLPLP. kalau ini kan ada mungkin satu kata kunci ya untuk terkait JKLP itu yang mungkin bagi rekan-rekan yang belum mengenal. Jadi kita kan sudah familiar tau dengan istilah networking, jejaring, channel. Ini saya dengar banyak teman-teman saya yang bergerak di bidang marketing atau sales itu selalu bilang seperti ini. Ada channel nggak di sini? Ada networking nggak seperti ini? Ya. Ini di dunia bisnis, di dunia marketing mungkin istilah yang sangat awam ya, istilah yang mungkin setiap hari digunakan tapi kalau kita aplikasikan istilah ini dalam konteks lembaga LSM misalnya atau ormas atau yayasan, ini kan ada banyak yang masih belum memahami terkait networking ini dan apa sih pentingnya. Misalnya saya ini punya misal ya, kalau saya posisi sebagai pengurus panti asuhan misalnya, perlu nggak saya paham atau tahu tentang masalah pemerintahan, tentang masalah anggaran? Perlu atau tahu nggak saya sebagai seorang pengurus panti asuhan untuk aspek-aspek terkait legalitas atau hukum? Perkembangan kan semua orang yang bergerak di bidang pelayanan sosial kan harus paham ini semua. Idealnya ya, semua aspek-aspek sosial, budaya, ini kan kita harus paham. Tapi kan tidak semua lembaga pelayanan sosial itu punya kemampuan, punya struktur, punya personil yang lengkap. Misalnya panti kan hampir mereka nggak punya tim legal yang khusus kan? Nggak pernah dengar kan ada panti punya tim legal. Mungkin Pondok Kasih punya ya. Mungkin Pondok Kasih. Kalau yang lain kan nggak, mungkin yang statusnya big NGO atau lembaga LSM besar itu kan punya semuanya. Tapi kan ada banyak lembaga-lembaga pelayanan sosial itu yang tidak punya pemahaman terkait legal. Jadi ketika mereka menghadapi kasus-kasus hukum, ada banyak kasus di panti, ada banyak yang nggak paham juga. Misalnya tentang trafficking atau isu penyelundupan anak, perdagangan anak. Ini kan nggak semua panti punya pemahaman yang komprehensif tentang hal ini. Sehingga beberapa kali kasus yang kami temui dalam konteks panti, mereka bermasalah dalam konteks trafficking ini. Mereka bisa dijerat dalam konteks trafficking. Kemudian mereka juga harus paham terkait undang-undang perlindungan anak, bagaimana memperlakukan anak dengan baik, bagaimana standar pengasuhan anak di panti asuhan. Ini kan ya kita memang melayani, istilahnya kalau orang Kristen kan kita melayani kan dengan tulus cinta kasih loh. Tapi ternyata kan kalau kita hidup dalam konteks sosial bernegara, ternyata pelayanan sosial didasari dengan cinta kasih, dengan semangat tulus ini ternyata kan juga tidak cukup. Kalau saya bilang kita harus melengkapi dengan aspek-aspek pemahaman, kita harus melengkapi dengan infrastruktur yang baik, kita harus melengkapi dengan aspek pemenuhan kognitif dan wawasan terkait regulasi yang menyertai keberadaan lembaga-lembaga pelayanan sosial kita. Nah, di situ JKLPK utamanya harus berperan. JKLPK ini kan anggotanya lembaga, bukan orang per orang. Ya, betul. Jadi entitas yang berjejaring di JKLPK ini adalah lembaga atau komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat. Sehingga kelompok-kelompok masyarakat nanti mengutus orang per orang, mengutus orang sebagai anggota, sebagai mereka hadir dalam forum-forum JKLPK. Di situ mereka akan melakukan saling sharing, kemudian meningkatkan pemahaman, termasuk hal-hal yang berada di luar disiplin atau di luar bidangnya. Orang-orang panti juga harus belajar tentang aspek-aspek legal. Orang-orang di bidang panti jompo juga harus belajar tentang aspek penganggaran di daerah. Mereka juga harus punya pemahaman yang baik tentang bagaimana menjalin relasi dengan pemerintah daerah supaya mereka tahu struktur atau anggaran-anggaran di bidang sosial yang mereka bisa akses. Atau bagaimana ketika mereka harus berhadapan dengan hukum, kan mereka harus punya jejaring atau punya channel kepada lembaga-lembaga bantuan hukum itu. Nah, mungkin di situ peran strategisnya JKLPK. Benar-benar bermanfaat, benar-benar penting sekali
sekali keberadaan JKLPK, karena ya seperti tadi Mas Santo bilang, banyak ada juga yang LPK ya, istilah JKLPK itu LPK ya, dan JKLPK Betul. yang pemahaman seperti tadi contoh itu kan pemahaman tentang hukum, yang kurang paham, ada tahu arah katanya, memang ya mungkin disitulah peran dari JKLPK ya, untuk memberi edukasi, pemahaman, ini loh yang benar tuh seperti ini, kurang lebih seperti itu ya Mas Santo ya. Iya, memperlengkapi kalau istilahnya kita. Jadi Memperlengkapi. memperlengkapi. Ya, kita dari jaring ini kan istilahnya semua punya panggilan masing-masing, dan panggilan itu kan nggak semuanya sama loh. Ada orang yang punya Ya. panggilan di bidang hukum, ada orang yang punya panggilan di bidang pelayanan terkait anak. Ada juga panggilan terkait di bidang-bidang keimanan. Kita kan saling melengkapi dalam itu, dan kita sama-sama mitra, sehingga kita punya posisi yang setara. Itu Munafin. Dan Betul. berikutnya selain networking tadi, ada satu hal yang penting, yaitu peningkatan kompetensi atau kapasitas pelayanan. Salah satunya lewat networking tadi, meningkatkan pemahaman terhadap hal yang menyertai bidang pelayanan sosial kita. Jadi Ya. networking, jejaring, kemudian peningkatan kapasitas atau capacity building. Itu dua hal yang paling strategis dari JKLPK. Ini kalau mau menjadi anggota JKLPK gampang nggak sih Mbak? Atau apa sih, ada syarat-syarat khusus nggak? Harus apa? Harus gimana mungkin? Kita punya istilah partisipan ya, karena ini kan jejaring. Ini bukan lembaga yang mengikat secara penuh, tapi ini kan jejaring kerja. Jadi idealnya kan kita ketemu di sini ketika kerja. Oh, Karena namanya jejaring kerja ya. Ketika kita melakukan kerja-kerja pelayanan sosial, maka kita ketemu di sini. Nah, anggotanya sih tidak dibatasi ya. Yang penting adalah lembaga pelayanan Kristen. Di Kalimantan itu ada juga lembaga-lembaga pelayanan Katolik. Kristen ini kan spektrumnya luas sekali ya. iya. Katolik pun ada juga yang jadi anggota, terutama di region Kalimantan. Kemudian mereka punya pelayanan di bidang sosial. Kemudian ada unit diakonia gereja, itu juga bisa jadi partisipan di JKLPK. Jadi kalau misalnya saya punya gereja, kemudian saya punya klinik, atau saya punya panti yang perlu melengkapi, perlu saya meningkatkan kapasitasnya, ya boleh saya bergabung dalam jaring JKLPK. Kemudian lembaga-lembaga baik itu berada di bawah gereja tadi, atau lembaga-lembaga swasta yang tidak ada afiliasi dengan gereja tapi punya ciri khas pelayanan cinta kasih itu bisa bergabung dalam jejaring kita. Untuk proses formal legalnya ya nanti akan mengajukan permohonan, kemudian harus aktif dulu berjejaring kurang lebih 2 tahun, kemudian nanti akan misalkan menjadi partisipan saat forum konsultasi tertinggi kita, yaitu konsultasi nasional yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Di situ anggota akan disahkan menjadi partisipan. Tapi sebelum itu, kalau mau berjejaring dengan anggota-anggota JKLPK yang lain, silakan kita rekomendasi itu, karena namanya kan jejaring loh. Ini bukan sebuah lembaga yang saklek kamu harus daftar dulu baru kamu boleh gabung. Kita enggak, karena namanya jejaring kerja ya, kita ketemu saat kerja ya kita jalan bareng, kita punya visi misi, kita punya pemahaman terhadap visi-visi yang dasar sama, kita punya standar yang sama, ya silakan bergabung di JKLPK. Jadi kenalan dulu, dijajaki dulu, cocok, baru dilamar gitu. Kurang lebih seperti itu. Perlu saya tekankan, JKLPK ini nggak saklek-saklek aman, nggak perlu sampai nikah juga. Oh, Kalau nggak mau nikah tapi tetap mau aktif, tetap punya pemahaman bahwa bisa. Saya ternyata ini ya, ternyata saya beruntung ya, atau saya mendapat benefit, atau saya mendapat keuntungan. Misalnya saya punya jejaring di sini, saya punya pemahaman baru ketika saya berinteraksi dengan teman-teman JKLPK. Tapi kok saya belum punya keinginan menjadi partisipan, enggak, silakan. Kita kan namanya jaring kerja kan ya ketemunya saat kerja, dan kalau kita punya motif yang baik, kita punya visi misi yang bagus, ya silakan langsung aja
Ya, nggak apa-apa. Kita bukan lembaga-lembaga yang harus gabung anggota, harus bayar iuran dulu, enggak. Silakan. Oh gitu ya. Nah kalau mau daftar Iya. kemana Mas? Kalau untuk di Jawa Timur ini, langsung kontak Mas Santo lewat Instagramnya atau Iya. gimana? Eh, bisa. Kita kan punya kepengurusan loh di Region Jawa Timur. Oke. Ada pengurusnya, saya koordinator, sekretarisnya ada Ibu Maria Kristin dari Yayasan Pondok Kasih, bendaharanya ada Ibu Widowati dari Lembaga Bantuan Hukum HUM. Kita punya sekretariat juga di Yagaya Rungkut, lantai 2. Silakan pada saat jam kerja di situ, atau kalau mau ingin tahu lebih dalam tentang JKLPK, silakan buka websitenya jklpk-jatim.org. Itu khusus untuk kegiatan-kegiatan kita di Jatim. Tapi kalau mau tahu tentang JKLPK secara nasional, silakan buka jklpk-nasional.org. Itu sumber-sumber pemahaman untuk pengenalan terhadap JKLPK. Kalau lewat WA ada nggak? WA ada, silakan dibuka di website kita ya, jklpk-jatim.org. Di situ ada kontak kita lengkap semua. Silakan dihubungi. Soalnya kan sekarang zamannya WA, ini kan pengen lebih kenal lebih dekat. Nah, ribet pikirnya kan WA aja. Ya, bisa kita email, WA, silakan. Semua alamat kontak ada di website kita tadi, jklpk-jatim.org. Lembaganya itu harus berbadan hukum atau gimana Mas? Saya mau kamu. Tidak harus berbadan hukum. Unit Oh, diakonia gereja itu kan tidak berbadan hukum, kan? Oh iya. Jadi yang berbadan hukum gerejanya kan, nanti unit diakonia misalnya kliniknya kan tidak berbadan hukum, cuma penunjukan aja. Jadi sepanjang termasuk komunitas-komunitas masyarakat, silakan gabung. Kita kan mengenal istilah namanya Pokmas ya, kelompok masyarakat. Oh. Itu ada satu penguripan kita dari Malang Selatan, itu juga lembaga yang berdiri di satu desa Kristen. Jadi legalitasnya ya dari desa itu. Tapi karena mereka punya kerja-kerja pelayanan yang sama, mereka juga sepakat dengan JKLPK terkait isu-isu dasar dan terkait nilai-nilai dasar, maka mereka jadi partisipan. Walaupun mereka cuma melayani di satu desa. Itu tadi kalau nggak salah kan Konas ya, Konas Iya. 3 tahun ya Mas. Iya. Itu bentar lagi masuk. Konas kapan? Tahun kapan? Jadi Konas atau konsultasi nasional itu kan forum atau musyawarah besar kita JKLPK setiap 3 tahun sekali. Ya, ya. Kayak kongres gitu ya Mas. Iya. Kalau partai itu Iya. kongres gitu. Kalau partai itu kongres, kalau lembaga lain itu ada istilah munas. Nah, Ya. itu istilah konas, karena konsultasi itu kan nggak formal-formal amat. Ini bukan sidang-sidang partai ini harus gontok-gontokan, enggak. Yeah. Jadi konsultasi nasional roh dasar konsultasi nasional kita 3 tahun sekali ketemu dengan teman-teman kita dari berbagai provinsi yang lain. Jadi yang pertama kan silaturahmi. Yang kedua itu suksesi, ya itu acara-acara seremonial, suksesi, acara-acara organisasi. Dan yang paling penting adalah terkait kita membahas isu-isu dasar. Misalnya, saya di Jawa Timur, kita kan juga punya Konas di tingkat regional, namanya konsultasi regional. Saya di Jawa Timur, hasil dari konsultasi regional saya membawa 3 isu yang akan saya bawa ke isu nasional, yaitu isu terkait misalnya tentang anak, kemudian perubahan iklim, kemudian terkait isu pendidikan. Isu inilah yang ketika Konas 3 tahun sekali ini akan saya bawa untuk dipertajam oleh teman-teman lain dari provinsi yang lain, dari lembaga-lembaga yang lain. Kemudian kita rangkum isu itu semua, kemudian kita buatlah namanya isu strategis nasional. Isu nasional ini yang harus kita jalankan. Jadi kita punya isu di tingkat regional atau provinsi, kemudian isu itu kita angkat menjadi isu nasional. Tentu saja nggak semua menjadi isu nasional. Isu-isu yang paling vital, paling penting itu nanti akan menjadi isu nasional. Isu nasional ini akan kita kerjakan secara bersama-sama, dan itu harus tetap ada kaitannya dengan isu-isu di tingkat regional dan isu-isu pelayanan untuk lembaga-lembaga
pelayanan Kristen kita masing-masing. Nah, untuk Kornas yang akan diadakan ini kalau tidak salah tahun depan, tahun 2023 ini kebetulan Jawa Timur yang akan menjadi tuan dan punya rumahnya. Wah, Jadi gawe besar ini. ya, tahun depan mohon dukungan doanya supaya lancar. Untuk tempatnya mungkin ya, kita belum ada tempat definitif, tapi kemungkinan itu akhir bulan Mei tempatnya kita akan pilih di Malang Raya. Jadi silakan bagi rekan-rekan yang misalnya pengen mengaji KLPK silakan datang dalam forum itu, karena yaitu saya sebutkan forumnya ini nggak formal-formal amat kok. Ini selain forum Konas, forum organisasi juga ada tradisi kita menyelenggarakan pertemuan informal. Pertemuan informal pada Konas di depan ini adalah expo. Jadi setiap lembaga pameran mirip seperti itu. Mereka akan menampilkan hasil kerjanya mereka selama ini. Jadi kalau ada di panti, mereka punya dampingan masyarakat yang misalnya pembibitan kopi, mereka punya dampingan masyarakat. Nah, hasil-hasil produk dan cerita-cerita tentang kerja-kerja mereka di lapangan itu nanti akan ditampilkan pada saat expo nanti. Ini semacam set itu Konas, ya. Nanti ada Konas, ada acara organisasi, ada expo, acara informal. Yang itu silakan masyarakat umum bisa datang juga. Bener-bener gawe besar ini Mas. Ya, Konas, ada expo-nya, woi. Ya Tuhan tolonglah semuanya bisa berjalan dengan baik Mas Santo ya. Ya, terima kasih. Mungkin Mas Santo ada pesan-pesan khusus Mas. Ini kan memang apa ya? Insta live 30 menitan Mas. Jadi ya ojo kaget, ojo dowo-dowo. Kadang kan orang suwe kok ngomong. Jadi ini kita rangkum singkat, jelas, padat dan bermanfaat. Enggak, ini ada interaksinya enggak? Ada yang chat-chat enggak? Saya enggak tahu. Sementara belum dulu. Sementara yang satu arah aja. Jadi memang sementara kita buat ini kan baru tahap pemula lah. Kita yang di Pusaka Lewi ini kan masih newbie nih. Jadi ya mohon dimaklumi bagi para pemirsa bahwa sementara kita belum ada interaksi. Nanti seri waktu pasti akan ada kita bikin interaksi. Kita masih ya, terima kasih. 30 menitan dulu aja lah. Oke. Nanti Ya, takutnya terlalu lama malah ambiar nanti. Iya betul. Ini bukan Zoom meeting dong. Buka. Nah, kita aja lah. Saya kira Live aja lewat Instagram, media sosial. Berarti kan yang santai-santai aja. Seperti tadi Mas Santo bilang, jika LPK ini kan suatu lembaga yang santai-santai aja, nggak formal-formal amat. Iya. Yang penting kan kita melakukan kerja pelayanan terhadap masyarakat, dan itu kalau kita sungguh-sungguh mau serius kan, kualitas kerja pelayanan terhadap masyarakat ini kan harus ditingkatkan kualitasnya. Betul. Kalau istilahnya ini kan kita harus terus melakukan capacity building, kita harus terus beradaptasi dengan perubahan, kita harus terus meningkatkan wawasan-wawasan kita terhadap semua hal yang mungkin terkait langsung maupun tidak langsung. Tapi ya ini peran utama JKLPK saya lihat di situ, networking berjejaring, dan kedua adalah bagaimana kita secara bersama-sama, bukan hanya JKLPK ya, kita secara bersama-sama itu meningkatkan kualitas pelayanan kita bersama, sehingga Tuhan dipermuliakan dan kita juga bisa melakukan pelayanan ini tanpa ada gangguan-gangguan, karena kita melakukan kegiatan sosial ini sesuai dengan regulasi aturan, dan kita juga minta atau terus menekankan aspek keadilan sosial dan aspek-aspek tata kelola pemerintahan yang baik. Itu dulu. Amin. Semoga apa yang menjadi kerinduan dari teman-teman JKLPK ini bisa membuat menjadi garam lah ya. Kalau boleh bilang, jadilah garam dunia. Saya berharap JKLPK ini bisa menjadi garam bagi bangsa Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Ya, maklum ya. Ini Mas Santo, acara ini pesan-pesan sponsor masalahnya. Karena kita ini kan didukung oleh salah satu hotel yang ada di Surabaya, Aston Inn Jemur Sari Surabaya.
dia mendukung dari semuanya lah. Jadi dia peduli, makanya yuk dia memfasilitasi kita. Jadi Aston Inn Jemur Sari ini berada di jalan mana ini? Oh ini. Baik. Jalan Sido Sermo 2 nomor 70A. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ingin menginap di Aston Inn Jemur Sari ini bisa langsung datang kemari menikmati keramat tamahan Aston Inn Jemur Sari. Selain itu Aston ini juga punya beberapa promo ya. Promo arisan Aston, ada family dining at Aston, ada engagement mungkin bagi yang mau nikah dan kalau mau nikah ya lamaran sih engagement package, table manner, ada juga meeting. Ini lengkap sudah di Aston ini. Kalau mau tanya-tanya ya bisa langsung ke Jalan Sido Sermo tadi saya sebutkan, Sido Sermo 2 nomor 70A, atau langsung telepon ke 031998585575 bisa menghubungi teman-teman Aston Inn di sana. Demikian Mas Anto, sekilas infonya. Ya semoga perbincangan kita yang singkat ini bisa menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Ya, terima kasih. Makasih Mas Anto, salam Ya, sehat. terima kasih. Salam Ya. semua untuk teman-teman JKLPK. Tuhan Yesus memberkati Mas. Terima kasih. Terima kasih berkati. Terima kasih, ya, terima kasih.